Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan mengamalkan amalan pengasihan ya, dikala punya hadas kecil dan punya hadas besar gitu ya. Saya kembali kepada Anda ya. Ini yang tanya ini ya, saya kembalikan kepada Anda. Bagaimana ketika Anda menghadap seseorang ya, tapi dalam keadaan kotor gitu loh ya. Habis kecebur sungai misalkan ya, atau kecebur kena banjir gitu ya. Bertamu ke rumah seseorang. Nah, apa pendapat orang itu terhadap diri Anda gitu. Lah, mengamalkan amalan pengasihan. Nah, ini Anda menghadap kepada Tuhan. Nah, kalau Anda tidak punya etika, ya, kalau Anda tidak punya sopan santun, nah, sama saja Anda ini melecehkan Tuhan. Nah, kalau Anda sudah melecehkan Tuhan, ketika Anda mengamalkan, yang datang bukan Tuhan, tapi siapa? Setan. Anda berharap bisa mengakses energi positif dari amalan pengasihan Anda, tapi tidak Anda akan dapatkan. Tapi energi negatif yang bisa Anda dapatkan. Dari mana? Dari setan. Bisa. Amalan pengasihan itu akan bisa kena juga. Lah, inilah yang disebut dengan pelet. Ya, tetap bisa. Ya. Tapi yang Anda akses energinya beda. Walaupun amalan yang Anda gunakan ini positif. Tetapi ketika kebersihan hati Anda juga tidak ada, ya, kebersihan jiwa Anda tidak bersih, raga Anda tidak bersih, ya, apa yang terjadi gitu ya? Ya pasti kehancuran gitu ya. Anda mengakses energi negatif dari amalan pengasihan tersebut gitu. Amalannya positif ya, tapi ketika Anda melakukan dengan cara yang salah, tidak punya adab, tidak punya sopan santun ya, tidak punya tata krama, tidak punya norma, tidak punya aturan, yang terjadi apa? Ya, Anda mengakses energi negatif. Dari mana? Dari setan. Nah, itulah teman-teman ya, pentingnya kita itu memiliki ilmu ini seperti ini gitu ya. Adab dan ilmu itu selalu bergandengan gitu ya. Orang punya ilmu pasti punya adab. Orang punya adab belum tentu punya ilmu gitu. Ya, atau sebaliknya ya. Orang punya adab pasti punya ilmu. Ya. Kebalik ya. Atau ilmu dulu atau adab dulu. Nah, yang pasti ketika kita itu memahami ilmu ya, pasti memahami adab. Nah, karena seseorang ketika dia itu mau mengerjakan sesuatu, ya, dia pelajari lebih dalam gitu ya. Pelajari lebih dalam lagi. Tata caranya, prosedurnya ya. Yang tidak boleh, yang boleh itu dipelajari semua. Efeknya, akibatnya. Lah, ini kan ilmu gitu ya. Ilmunya harus paham. Dan ketika ilmunya paham, ketika menjalankan, pasti akan ada adabnya. Tapi kalau adabnya didahulukan, ya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Orang memiliki adab itu pasti memiliki ilmu. Ya, adabnya duluan, tidak akan sempurna adabnya. Karena tidak tahu ilmunya. Ya, ibarat Anda ini sholat 5 waktu misalkan, ya, tidak tahu ilmunya. Apakah adabnya akan terpenuhi? Tidak akan terpenuhi. Karena Anda tidak paham gitu ya. Nah, itulah teman-teman ya. Saya ilustrasikan seperti itu. Jadi penting ya, etika itu penting. Nah, untuk bisa mempelajari etika ini kan butuh ilmu, butuh kecerdasan. Nah, butuh Anda ini untuk belajar. Ya, jangan anggap sepele ya. Amalan pengasihan ini jangan anggap sepele gitu ya. Ada juga yang mengamalkan sambil
apa itu kemarin itu ya, sambil tiduran gitu ya. Ya enggak masalah, sambil tiduran ya enggak masalah, tapi ya energinya tidak sebesar ketika Anda mengamalkan dengan etika gitu. Nah, semua itu ya, tata cara itu ya, tata cara, adab, aturan ketika mengamalkan sebuah amalan pengasihan itu membawa konsekuensi ya. Membawa konsekuensi keberhasilan Anda gitu ya. Membawa konsekuensi terhimpunnya besar kecilnya energi. Nah, kalau Anda karpe dewe ya, atau semaunya sendiri, ya inilah yang kadang itu tidak kita perhatikan ya. Akhirnya apa? Ya gagal ya. Kalaupun berhasil ya, pengasihan tersebut sudah menjadi pelet energi negatif ya. Hitam putih ini seperti sisi mata uang gitu loh ya. Perbedaannya juga sangat-sangat tipis sekali ya. Sama halnya perbedaan antara benci dan cinta, itu sangat tipis sekali. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini ya bisa memberi pencerahan ya bagi teman-teman kampus ilmu hikmah ketika akan mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya. Etika itu perlu diperhatikan. Intinya di situ ya. Etika perlu diperhatikan, norma perlu diperhatikan, kebersihan perlu diperhatikan. Ya, sama halnya ketika tangan Anda ya, tangan Anda habis pegang kotoran terus Anda makan, bagaimana? Ya beresiko ya. Satu, beresiko penyakit, kedua ya menjijikkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.